Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah sekalian, seluruh jamaah Masjid Ad-Da'wah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, calon-calon ahli surganya Allah. Malam ini dalam Kultum Ramadan malam ke-8, saya ingin menyampaikan kajian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu memberitahu pada kita cara kita memandang harta benda dan anak-anak. Persisnya pada ayat ke-32 sampai 46 surah Kahfi, Allah ini ingin meluruskan cara atau sudut pandang manusia terhadap harta, jabatan, dan anak. Dulu pada masa Nabi, dan saya pikir sampai sekarang gitu, orang itu selalu menganggap orang mulia itu kalau kaya gitu. Atau orang itu mulia kalau anaknya banyak, juga mulia kalau jabatannya tinggi. Itu dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang masih gitu. Dan orang itu kalau kemudian misalnya dia kaya, kebetulan ibadahnya ibadah, maka dianggap ibadahnya itu bagus gitu. Kalau dia ibadah tapi miskin, itu beberapa waktu lalu sempat rame, kalau dia miskin berarti ibadahnya nggak benar gitu kan katanya. Sempat rame di sosial media katanya. Katanya kalau Anda miskin berarti ibadah Anda belum benar. Padahal yang rajin sembahyang itu rata-rata orang miskin gitu. Ya, saya itu ngaji udah lama, dari masjid ke masjid saya perhatiin itu di masjid yang rajin ngaji itu ya dua kelompok. Nggak jauh-jauh dari dua kelompok itu. Pertama itu orang susah, kedua pensiunan. Itu kebanyakan masjid itu yang isi ya ini aja udah. Nah ini dari wajahnya kan kelihatan. Kalau nggak pensiunan ya itu orang susah. Ada orang kaya ibadah tapi jarang, itu jarang. Saudara, dalam surah Kahfi ayat 32 sampai 46 Allah meluruskan sudut pandang ini. Kalau Anda berpikir bahwa orang kaya itu mulia, keliru. Maka Allah katakan, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Wadrib lahum, hai Nabi Muhammad, berikanlah perumpamaan bagi mereka. Mereka itu ya orang pada zaman Nabi, ya musyriknya, ya kafirnya, termasuk orang Islamnya. Tentang dua orang, yang satu Allah kasih kebunnya luas. Kebunnya luas kaya raya. Yang satu kebunnya ada, tidak luas, ya cukup aja, nggak melarat gitu aja cukup gitu. Rupanya yang kaya sombong. Dia sempat bilang, ana aktsaru minka malan wa walada. Pada yang miskin, yang kaya bilang, mas, bro, ana aktsaru minka malan, saya lebih kaya darimu. Harta saya, wa walada, anak saya. Dia lupa bahwa dia kaya itu karena Allah kasih kaya. Tapi kekayaan itu bukan berarti dia lebih hebat.
Kenapa? Karena kekayaan, jabatan itu katanya sur'atuz zawal, hilangnya cepat, Pak. Masya Allah, perasaan belum lama saya jadi apa gitu, tapi sekarang ya begitu pensiun ya sudah, kan gitu. Yang dulu pernah punya jabatan. Ada juga orang yang dulu cakep, dulu perasaan cakep itu, dulu. Sekarang udah punya cucu ya gitu-gitu aja. Jadi dunia itu sur'atuz zawal. Nah, makanya nanti dalam ayat ke-45 Allah katakan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, al-mal wal banun, dan anak, istri, cucu, zinatul hayatid dunya. Dia adalah perhiasan dunia. Maksudnya apa perhiasan dunia? Kata para ahli tafsir, yatajammalu bihal insan. Manusia itu biasanya dengan hartanya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan cucunya berhias. Orang itu kalau punya istri, ya beda sama yang gak punya istri, Pak Haji Saidin, itu beda. Jadi kondangan itu ada yang digandeng gitu. Jadi itu memang tempat berhias itu memang. Ya. Atau orang itu kalau punya harta memang enak. Ya, siapa sih yang gak bilang punya harta itu enak? Al-Ghazali mengumpamakan harta atau dunia itu seperti wanita cantik. Kata Al-Ghazali, dunia itu kamra'atin jamilah, seperti wanita cantik. Tastamilun nasu bijamaliha. Kalau dia normal, pasti kalau manusia normal seneng sama wanita cantik. Nah, kalau dia nggak seneng, berarti nggak normal. Matanya mungkin udah mulai ya rabun gitu. Kalau masih normal, pasti dia bilang suka. Nah, tapi kata Allah, dunia, jabatan, harta, memang enak, Pak. Sholat itu, kalau megang duit lain, Pak. Muadzin, kalau gajinya gede, adzannya lain itu. Yang pernah umroh atau haji, coba perhatiin muadzin di Masjidil Haram. Tahu berapa gajinya? Saya mau ngasih tahu, tapi Pak Sukma jangan iri nih. Itu gajinya muadzin di Masjidil Haram, kalau yang senior 50 juta Haji Sukma. Yang baru-baru ya 25. Makanya lain itu. Adzan kalau di kantongnya ada real banyak, lain itu. Kalau gajinya gede, adzannya penuh dengan penghayatan, khusyuk, Pak. Dulu waktu belum tahu, kata saya, ya Allah, muadzin Masjidil Haram enak amat ya, kata saya gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kayak gini 50 juta nih. Kalau di Arab ya. Nah, bandingkan dengan muadzin kita lah di sini ya. Ya, adzannya penuh dengan pengharapan. Kalau di sana adzannya penuh penghayatan, di sini penuh pengharapan. Harus diakui, dunia itu enak, manis, cantik seperti wanita cantik, kata Al-Ghazali. Tastamilun nasu bijamaliha. Karenanya manusia normal umumnya sekali melihat dunia, sekali melihat dunia dia suka. Jadi kalau kita nih semua, kok ada rasa suka kalau punya jabatan, kalau kaya gitu ya. Kalau kemudian hidupnya terhormat karena keluarga, karena anak, itu normal. Tapi manusia setelah merenung, Allah katakan, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Manusia kalau dia tahu, dia sadar,
Dunia, harta, jabatan baru dikatakan kenikmatan manakala dia bersifat al-baqiyat. Al-baqiyat maknanya langgeng. Langgeng apanya? Langgeng manfaatnya. Karena kau bisa manfaatkan bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Masya Allah. Ada orang punya rumah, ya rumahnya hanya bisa dimanfaatkan di dunia saja. Dia mati tidak bisa. Ada orang punya jabatan, ada orang punya mobil, ada orang punya uang. Uangnya hanya bisa dia manfaatkan di dunia saja. Tapi ada orang yang dia punya dunia, punya harta, punya jabatan, punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, tapi kendaraannya itu dia bisa nikmati bahkan nanti pada saat dia sudah wafat di alam barzah dan di akhirat. Kenapa Pak? Karena hartanya, jabatannya, mobilnya, uangnya dia gunakan buat ibadah. Itu masalahnya. Makanya para ulama bilang duniamu itu adalah matiyatuk, kendaraanmu buat ke akhirat. Karena kendaraanmu tumpangin. Tumpangin itu suruh buat apa namanya? Naikin. Gunakan. Alhamdulillah. Tadi kita dengar bagaimana di masjid ini jamaah-jamaah yang dengan harta dunianya ada yang nyumbang takjil. Alhamdulillah. Ada yang nyumbang buat ini dan itu. Ya, ada yang nyumbang sampai jadi bagus begini nih masjid, Masya Allah, luar biasa. Ada yang nyumbang karpet walaupun belum dipasang. Ya karena kondisi, ntar juga dipasang, sabar. Ya, itu. Ini luar biasa. Nah itu dunia yang kemudian insya Allah akan ditumpanginya, ditaikinya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Masya Allah. Sebaliknya, dunia itu kendaraan. Mestinya kau taiki dia, bukan kau gotong dia. Nah, banyak di antara kita yang menjadikan dunia ini bukan kendaraan kita gotong. Capek dah katanya. Dimana-mana kita cuma liatin doang, saldo dia. Gak pernah ada amal soleh. Hartanya gak pernah dipakai buat ibadah, rumahnya gak pernah dipakai buat ibadah, mobilnya, uangnya. Akhirnya ya dunia itu seperti sesuatu yang dia gotong kemana-mana, justru jangan-jangan akan membuat lelah si pemiliknya. Makanya yang tadi itu, dua orang yang dicontohkan dalam surat Kahfi, Bapak Ibu, yang kaya raya itu awalnya sombong. Dia bilang, begitu dia masuk kebunnya, saya mah gak bakalan miskin, saya mah gak bakalan melarat. Lan tabida hadihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imah wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Begitu kata dia. Gua nggak bakalan susah, kebun segini banyak katanya. Orang kadang-kadang merasa aman dengan dunianya. Mungkin dia punya kontrakan, mungkin dia punya perusahaan, mungkin dia punya tabungan, deposito. Dia lupa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau mengambil dunianya, sekejap Allah ambil. Lah Qarun kayak apa Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Allah begitu menghabiskan hartanya Qarun, enggak pakai sebulan, sehari habis. Nah, sama yang punya kebun ini. Yang kebunnya tadinya luas, ternyata wa uhita bi thamarihi fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Pas begitu dia mau panen, Pak, besok mau panen malam Allah kirimkan angin panas. Fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Hartanya tiba-tiba kebunnya kering, ring terbakar. Panas itu kalau di Arab, angin panas banget, ya sampai habis. Kalau dingin banget. Dia menyesal. Nah, oleh karenanya ayat ini mengingatkan kita, jangan kau merasa hebat dengan harta, jabatan, dan apa yang kau miliki jika tidak kau gunakan untuk ibadah. Yang kau boleh merasa tenang manakala tadi wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala.
hartamu, jabatanmu, anakmu, itulah yang akan menolongmu manakala itu semua ada bersamamu dalam ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebagian yang mengatakan al-baqiyatus shalihat, selain amal soleh, selain sedekah, selain anak yang soleh, adalah zikir-zikir dan bacaan-bacaan. Ada yang mengartikan begitu. Al-baqiyatus shalihatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian ulama tafsir mengatakan di antara al-baqiyatus shalihat, simpananmu nanti di akhirat adalah zikirmu, tasbihmu, istighfarmu pada saat kau hidup, yakni istighfar, tasbih dan lain-lain. Nah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ketika kita hidup dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki, kekayaan. Sebab Pak, ya sebaik-baik harta itu harta yang dipegang orang kaya dan soleh. Kalau ditanya mendingan mana, yang kaya orang yang rajin ke masjid ad-dakwah apa yang gak rajin ke masjid, ya mendingan yang rajin. Itu di sebaik-baik harta itu kata Nabi, harta yang dipegang oleh orang kaya. Sebab kalau orang kaya yang soleh atau orang soleh yang kaya, insya Allah hartanya jadi kayak begini. Alhamdulillah, saya termasuk yang merasa senang di masjid ad-dakwah ini. Saya hitung-hitung hampir 20 tahun saya di sini. Alhamdulillah lihat masjid kayak begini ikut gembira. Nah, ini bagian daripada karena kita punya jamaah-jamaah yang soleh-soleh tapi juga kaya-kaya. Alhamdulillah. Kaya kalau nggak soleh duitnya nggak bakalan kesini, paling buat kawin lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.